Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini bersama Bunda Heni kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 6 tema 7 pidato. Nah, kita akan belajar KD 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Nah, kita awali dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pidato dilakukan untuk memberi informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Saat melakukan pidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang ahli berpidato. Audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Sebelum melakukan pidato di depan umum, orator biasanya melakukan persiapan. Orator dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibicarakan di depan audiensinya. Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Tema dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan, seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan. Menggali isi pidato. Apabila kita mendengarkan pidato, kita akan mengetahui isi pidato tersebut. Kita juga bisa menggali isi pidato tersebut. Untuk menggali isi pidato, kita harus membaca teks pidato dengan cermat. Selain itu, kita dapat memperhatikan struktur teks pidato yang sudah diberikan. Menggali isi pidato. 1. Dengarkan atau bacalah dengan seksama isi pidato tersebut. 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah pembicara dalam teks pidato tersebut? 2. Siapakah audiensi dalam teks pidato tersebut? 3. Apa alasan pembicara menyampaikan teks pidato tersebut? 4. Kapan teks pidato tersebut dilakukan? 5. Apa tujuan teks pidato tersebut dilakukan? 6. Apa isi teks pidato tersebut? 7. Apakah struktur teks pidato tersebut sudah sesuai dengan struktur teks pidato yang baik? Bukalah buku tema 7 halaman 29 sampai dengan 30. Saat menggali isi pidato, kita juga bisa memperhatikan struktur teks pidato tersebut. Apakah sudah sesuai dengan struktur pidato yang baik atau belum? Struktur teks pidato harus memuat hal-hal berikut ini. 1. Salam pembuka. Berisi kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau salam keagamaan. 2. Pendahuluan. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. 3. Inti. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Penutup. Penyampaian rangkuman atau inti sari topik yang telah disampaikan. 5. Salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Menggali isi teks pidato halaman 108 sampai 109.
Silakan dibuka dulu bukunya. Nah, untuk menggali isi pidato tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah pembicara dalam teks pidato tersebut? 2. Siapakah audiensi dalam teks pidato tersebut? Apa alasan pembicara menyampaikan teks pidato tersebut? Nah, yang jadi pembicara itu adalah Pak Badru ya, selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai dengan 2014. Lalu audiensinya adalah para anggota koperasi karyawan SD Palapa. Alasannya mengapa Pak Badru menyampaikan teks pidato itu untuk memaparkan pencapaian selama setahun dan membuka penerimaan anggota baru. Masih menggali isi teks pidato ya. Pertanyaan selanjutnya, kapan teks pidato tersebut dilakukan? Apa tujuan teks pidato tersebut dilakukan? Apa isi teks pidato tersebut? Nah, pidatonya dilakukan pada akhir tahun. Tujuannya untuk memaparkan pencapaian selama setahun dan membuka penerimaan anggota baru. Isi teks pidato itu adalah pemaparan kegiatan Koperasi SD Palapa. Baik, pertanyaan yang terakhir ya. Nah, apakah struktur teks pidato tersebut sudah sesuai dengan struktur teks pidato yang baik atau belum? Tadi sudah kita pelajari ya sebelumnya. Nah, kita cek dulu. Salam pembukanya ada, pendahuluannya ada, intinya ada, penutupnya ada, dan salam penutupnya juga ada. Berarti struktur teks pidato tersebut sudah sesuai. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan Bunda mengenai menggali teks pidato ya, menggali isi teks pidato. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.